Oke, selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah Manggarai. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa klaim daripada Bima terhadap wilayah Manggarai. Klaim mana yang menjelaskan bahwa Manggarai itu dijadikan perbudakan, perhambaan, ataupun klaim akan wilayah sebagai bagian daripada wilayah kekuasaan Bima. Dan untuk itu saya langsung saja pada penjelasan-penjelasan daripada klaim-klaim Bima tersebut. Yang pertama adalah klaim mitos Dewa Sang Bima. Klaim mitos Dewa Sang Bima ini sudah berlangsung sejak dahulu kala. Pada masa datangnya Dewa Sang Bima di Bima. Klaim ini diamanatkan kepada putranya Indra Samrut yang menjelaskan bahwa Manggarai adalah wilayah daripada Bima, wilayah perhambaan daripada Bima, wilayah perbudakan daripada Bima. Dan untuk jelasnya digambarkan sebagai berikut. Sebagai ilustrasi daripada klaim mitos Dewa Sang Bima ini berawal daripada cerita Manggarai. Cerita Manggarai yaitu sebuah naskah yang diberikan oleh Sultan Ismail di Bima, diberikan kepada Solinger. Solinger ini adalah seorang yang disuruh oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah bawahan Y. Rohusen untuk melakukan tugas pencarian fakta atau fact finding sejauh mana Bima berakar di bumi Manggarai ini. Dan melalui cerita atau dokumen naskah cerita Manggarai ini dapatlah dijelaskan sebagai berikut. Ini peringatan cerita permulaan tanah Manggarai yang diperhambakan oleh tanah Bima. Dari memang dahulu kala, yaitu adalah orang Manggarai seperti setan-setan, tidak mempunyai Tuhan. Memerintahkan kemudian kuasa Tuhan Allah, maka datanglah seorang dewa bernama Sang Bima. Jadi dasarnya adalah bahwa orang Manggarai itu tampangnya seperti setan-setan, juga tiada bertuhan, maka disuruhlah oleh Sang Dewata untuk menyuruh Dewa Sang Bima ini memerintah untuk menguasai Manggarai ini, dan diamanatkan secara turun-temurun mulai dari Indra Samrut sampai dengan era Kesultanan Bima. Jadi itulah yang pertama kali sebagai dasar klaim-klaim perhambaan Bima yang berkembang secara turun-temurun kemudian kepada raja-raja penguasa Bima, baik itu di era Hinduistis maupun pada masa Kesultanan Bima. Itulah yang pertama. Klaim ini merupakan klaim yang tertua dari Bima terhadap wilayah Manggarai, terhadap perhambaan Manggarai, perbudakan Manggarai oleh Bima. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim Bima versi Makapiri Solo. Klaim Bima versi Rumata Makapiri Solo yang dipertuan menguasai Solo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, klaim ini, klaim dari Rumata Makapiri Solo ini mencakup seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Mulai daripada Flores, Sumba, Solor, Sulu, Larantuka, Manggarai, dan Komodo. Pada saat itu, Makapiri Solo yang bernama Abdurrahim menjadi Turelinggampo di Bima.
Dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Sultan Abil Khair Sirajuddin yang berkuasa di Bima pada tahun 1640 sampai tahun 1880. 1680 maksud kami. Jadi Sang Mangkubumi atau Makapiri Solo atau Abdurrahim tadi itu mengklaim wilayahnya, mengklaim wilayah Nusa Tenggara Timur ini melalui gelar yang dia peroleh atau melalui gelar yang diklaim oleh dirinya sendiri, Rumata Makapiri Solo, yang di Pertuan menguasai Solo. Solo itu representasi daripada Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beliau atau Sang Makapiri Solo ini, Turelinggampo ini, dia memanfaatkan situasi momentum yang sangat strategis dalam dimana situasi politik pada saat itu Kesultanan Gua Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin mengalami kejatuhan. Jadi Rumata Makapiri Solo melakukan gebrakan politik yang sangat strategis, langsung mengklaim wilayah Nusa Tenggara Timur, tentu dengan satu tujuan, akan dikukuhkan, akan dilegitimasikan oleh kolonial Belanda. Pada saat itu yang menjadi gubernur jenderal di Batavia adalah Maetsuyker. Dengan harapan gubernur jenderal ini akan melegitimasikan wilayah klaim yang dilakukan oleh Makapiri Solo ini terhadap Nusa Tenggara Timur, dan termasuklah Manggarai di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Rumata Makapiri Solo, gelar yang diperolehnya, artinya yang di Pertuan menguasai Solo ini, seolah-olah meniru gelar yang dimiliki oleh seorang Raja Talo dari Sulawesi Selatan, Tu Mama Liang Ri Timoro Musafir, yang di Pertuan menguasai dan menjelajahi wilayah Timor. Timor di sini identik dengan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan kelihatannya di sini dia meniru gelar yang dimiliki oleh Raja Talo tadi. Dan Raja Talo itu bersama I Mangrangi Daeng Mandrabia, Sultan Alauddin, Raja Goa, bersama-sama melakukan ekspedisi penaklukan Nusa Tenggara Timur, Sandawo dalam kurung juga Manggarai, termasuk Manggarai di dalamnya, dengan membawa ratusan kapal bilu dan kapal perang daripada Sulawesi Selatan, menaklukkan Sandawo, malah sampai di Sumbawa, Bima dan Sumbawa. Nah, itu gelar. Sementara Sang Makapiri Solo tidak pernah melakukan ekspedisi menaklukkan itu, hanya klaim wilayah saja. Itu yang dilakukan oleh Sang Makapiri Solo itu. Nah, itu klaim Bima yang kedua. Dan itu terjadi pada tahun 1660-an Masehi pada saat kejatuhan Sultan Hasanuddin di Gua Talo. Nah, itu klaim Bima yang kedua. Klaim Bima yang ketiga adalah klaim kepemilikan Manggarai berdasarkan Sunrang, berdasarkan Huweliks Gift atau mahar kawin, atas perkawinan daripada seorang putra raja daripada Bima mengawini putri Raja Gua Talo, dan sang pengantin pria itu adalah Abdullah Sulaiman Alisa, putra daripada Raja Bima yang bernama Hasanuddin Alisa, berkuasa di Bima tahun 1696 sampai 1731 Masehi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat menarik cerita ini, bahwa pengantin pria atau Bumi Partiga atau putra mahkota daripada Bima ini yang bernama Abdullah Sulaiman Alisa ini mengawini putri Raja Goa yang bernama Kraeng Tanasanga atau Mumamun Caragi. Nah, itu terjadi peristiwa itu pada 5 April tahun 1727 Masehi.
perkawinan itu sendiri tidak dicatat oleh Bima maupun oleh Goa. Tidak dicatat dalam Bo Bumi Rasanae dan Bo Sangajikai Bima di Kesultanan Bima. Demikian pula di Kerajaan Gotalo tidak dicatat dalam Lontarak Turiolo Gotalo. Jadi biasanya kalau ada peristiwa-peristiwa penting selalu dicatat di dalam historiografi kedua kerajaan ini, baik Bima maupun Kerajaan Goa. Sangat menarik pada kesempatan itu, yang menulis hanyalah daripada yang menulis itu hanya ditulis oleh Belanda, dan yang menulis ini yang menjadi landvoogd atau wali negeri Belanda di Gotalo. Di situ dikatakan bahwa tanah Manggarai diserahkan kepada Gotalo itu sebagai sunrang atau sebagai mahar kawin dari perkawinan putra mahkota Bima dengan putri Raja Gotalo. Itu dicatat di dalam Memori Joshua van Areveni. Jadi Joshua ini mencatat peristiwa ini di dalam catatan Belanda dalam suatu memori yang bernama Memori Joshua van Areveni. Jadi itu saja dasar hukum daripada mahar kawin Manggarai ini kepada Gotalo. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bima maupun Gotalo itu tidak mencatat ini. Nah, hanya dicatat oleh Belanda. Mengapa? Karena Belanda ini mempunyai interest, mempunyai agenda politiknya di kemudian hari untuk memperluas wilayahnya, memperluas jajahannya di wilayah Nusantara ini. Dengan cara itu mengabsahkan Manggarai ini menjadi daerah kekuasaan daripada Bima, dan wilayah ini diserahkan, Manggarai ini diserahkan kepada Gotalo. Itulah agenda interest daripada kolonial Belanda itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangatlah unik peristiwa ini. Mengapa Manggarai, sebuah wilayah yang namanya Manggarai, dijadikan mahar kawin? Tentu sesuatu yang tidak biasa di dalam di Nusantara ini, bahwa yang namanya mahar kawin itu memakai atau menggunakan wilayah sebagai mahar kawin. Tentu sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang unik, sesuatu yang janggal. Dan lebih unik lagi bahwa sang pengantin itu sendiri tidak mengakui bahwa ini adalah sunrang atau mahar kawin, karena itu tidak dicatat di dalam suatu sejarah historiografi Bima. Abdullah Musaladi Alisa ini, dia tidak mengakui ini pada saat dia menjadi raja di Bima pada tahun 1630-an, 1730-an, maaf, tahun 1730-an. Sang pengantin sendiri tidak mengakui bahwa Manggarai dijadikan mahar kawin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini sudah terjadi suatu kebohongan sejarah, di mana kedua kerajaan yang berkepentingan yang menyelenggarakan perkawinan ini tidak mengakui Manggarai ini sebagai mahar kawin, yaitu Kesultanan Bima dan Kesultanan Gotalo. Di sini kita bisa ketahui bahwa cerita ini merupakan suatu kebohongan sejarah. Nah, itu menyangkut mahar kawin, peristiwa perkawinan putra mahkota Bima dengan putri Raja Gotalo. Berikutnya kita lanjut kepada klaim perhamban Manggarai versi Sultan Abdul Hamid. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid, sultan yang berkuasa di Bima pada tahun 1773 sampai 1817 Masehi. Pada tahun 1792 dia menghadap gubernur Sulawesi dan daerah-daerah bawahan Willem Beth, dan sampai di Makassar gubernur Willem Beth itu bertanya kepada
Sultan Abdul Hamid ini. Bagaimana kira-kira tentang tanah Reo dan tanah Pota dan Manggarai? Dan lalu dijawab oleh Sultan Abdul Hamid sebagai berikut. Sebenarnya lah, kata Tuan Desa, akan tetapi tanah Reo dan Pota suatu pulau juga, bukan pulau lain. Tanah Manggarai itu ke selatan hingga Ende, ke timur laut hingga Tanjung Bunga, ke utaranya Lagete. Semuanya tanah tersebut tanah Bima punya dengan tanah Sumbawa. Maka adapun hal yang dipegang oleh Kraeng Bonto itu, Raja Bima dan tanah Bima suruh makan isinya juga. Ada memang dengan ceritanya, karena tatkala itu Raja Bima berbuat bini dengan anak Raja Makassar. Itulah jawaban daripada Sultan Abdul Hamid di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah bawahan Willem Dek. Di sini kita bisa katakan bahwa bagaimanapun Sultan-Sultan Bima ini hanya klaim saja terhadap wilayah ini, yaitu wilayah Manggarai ini. Tidak mengetahui persis Manggarai itu secara geografisnya batasnya di mana. Tidak tahu persis bahwa Manggarai itu konstruksi wilayahnya dengan kerajaan-kerajaan pribumi lain berbatasan dengan apa. Padahal di Flores ini terdapat beberapa kerajaan-kerajaan pribumi, mulai dari barat sampai ke timur. Katakanlah di Manggarainya sendiri ada Adak Todo, Adak Bajo, Adak Cibal. Kemudian ke timur Raja Bejawa, Raja Riung, Raja Nagekeo, Raja Ende, Raja Sika, dan Raja Larantuka. Seolah-olah pengakuan daripada Sultan Abdul Hamid di depan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah bawahan Willem Dek itu, Manggarai sepertinya Flores. Padahal Manggarai hanya sebatas wilayah yang berada di ujung barat daripada Flores ini. Jadi pengakuan daripada Willem Dek ini sangat berpengaruh pada pembuatan peta-peta yang kabur di kemudian hari yang dibuat oleh Belanda terhadap wilayah Manggarai. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan lebih celaka lagi, pengakuan Sultan Abdul Hamid di depan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah bawahan ini bahwa kepemilikan Manggarai ini bukan hanya Bima, tetapi juga dengan Sumbawa. Itu sangat mengaburkan. Sudah tidak jelas lagi pengakuan ini. Sebuah wilayah dimiliki oleh dua kesultanan. Itu sudah tidak masuk akal. Nah, itu adalah pengakuan daripada Sultan Abdul Hamid tadi. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita langsung kepada pengakuan berikutnya, yaitu klaim Bima dengan pengesahan perbatasan timur Bima hingga Manggarai dan Larantuka. Klaim ini disepakati dalam perjanjian pihak antara Belanda dan Bima pada tahun 1860. Ditetapkan pada tahun 1864 dengan kontrak penarikan garis lurus diagonal, yaitu Pota Nangaramo. Kemudian dikukuhkan pada tahun 1865 sebagai batas wilayah Manggarai kepemilikan Bima di sebelah timur yang diakui oleh Belanda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perjanjian pihak antara Belanda dan Bima pada tahun 1860 sama sekali tidak diketahui oleh adat tanah di Manggarai. Tidak diketahui oleh adat Todo, tidak diketahui oleh adat Bajo, tidak diketahui oleh adat Cibal dan semua adat di Manggarai. Langsung saja membuat suatu perjanjian antara Bima dan Belanda, di mana menentukan batas timur daripada Kesultanan Bima adalah wilayah Manggarai dengan menarik garis lurus diagonal Pota Nangaramo. Dalam
penarikan garis lurus Pota Nangaramo ini mengebiri wilayah yang begitu luas yang dimiliki oleh Adak Toro. Yang pada saat itu sebenarnya wilayah Adak Toro itu sampai di Batu Jaji. Jadi begitu luas wilayah yang dikebiri oleh Bima dan Belanda pada saat itu, sehingga bagian timur, zona timur daripada wilayah Keadakan Toro itu menjadi wilayah Larantuka. Karena batas timur daripada wilayah Manggarai versi Kesultanan Bima adalah Pota Nangaramo, yang berarti sebelah timur daripada Pota Nangaramo adalah wilayah Larantuka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah beberapa klaim yang dilakukan oleh Bima sejak dahulu kala. Dan klaim-klaim ini menggambarkan penguasaan wilayah Manggarai. Tidak hanya sebatas itu, tetapi Manggarai dijadikan perbudakan dan perhambaan untuk ke Bima dari dahulu kala. Dan klaim ini mulai berlangsung pada masa era Hindustis, mulai Indra Jamrud sampai 18 generasi setelah itu, yaitu Raja Manuru Sarehi atau Raja Salesi. Itu yang raja terakhir pada era Hindustis. Dilanjutkan kepada era Kesultanan Bima, mulai pada Sultan Abdul Kahir sampai dengan masa kedatangan Hindia Belanda di Bima. Jadi itulah beberapa klaim-klaim daripada Bima terhadap wilayah Manggarai ini, walaupun pada saatnya nanti klaim-klaim itu adalah bergerak atau berkembang di luar saja, berlangsung di luar wilayah Manggarai saja, tidak diketahui oleh adak tanah, dalam hal ini adak Todo, adak Bajo, dan lain-lain. Nah, klaim ini pun sekedar klaim saja. Di kemudian hari muncul penelitian sejarah di Manggarai ini bahwa memang Bima hanya kaya dengan klaimnya terhadap wilayah Manggarai ini, dan hasil dari penelitian itu terjadi suatu hal yang berlainan atau bertentangan daripada klaim itu. Nanti akan dijelaskan oleh kami pada episode sejarah Manggarai lebih lanjut, bahwa memang Manggarai ini tidak dijajah oleh Bima. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Selamat.